What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film kisah nyata yang berjudul The Duchess. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai pada tahun 1974 di kerajaan Inggris. Di sebuah taman, Georgina Spencer terlihat sedang menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya. Di sisi lain terlihat Duke of Devonshire yang bernama William. Pria itu merupakan pemimpin pemerintahan London. Maksud kedatangan William adalah untuk mengunjungi ibu Georgina yang bernama Margaret dan tentunya sembari meminta restu. Margaret pun dengan bangga mengatakan pada William bahwa para wanita di keluarganya tak pernah gagal menghasilkan keturunan laki-laki sebagai penerus tahta tentunya. Mendengar hal ini, William pun memandang Margaret dengan ekspresi santai dan berkata, "Oke lah, kita tes dulu kalau begitu." Kemudian Margaret memberitahu Georgina tentang perjodohannya dengan William. Setelah mendengar ini, Georgina pun senang banget karena menyadari bahwa dia akan menyandang gelar The Duchess dan segera menjadi istri dari Duke William Cavendish. Lantas seminggu kemudian Georgina dan William pun menikah tepat di usia Georgina yang ke-17. Kedatangan Georgina menuju istana disambut meriah oleh rakyatnya, dan hal itu membuat Georgina sangat bahagia. Pun begitu, di istana juga Georgina sangat dihormati oleh para pelayan di sana. Malam harinya saat akan melakukan push rank untuk pertama kalinya, Georgina terlihat sangat canggung karena memang ini adalah kali pertama baginya, sehingga ia pun hanya bisa mengikuti instruksi dari si William. Suatu hari William mengadakan jamuan makan malam bersama dengan orang-orang penting di rumahnya. Georgina sebagai istri dari William bisa bergaul dengan baik nih untungnya. Dia pun membicarakan isu politik sebagai perbincangan dengan para petinggi kerajaan. Namun ketika itu William hanya diam melihatnya seolah tak menyukai apa yang dilakukan Georgina. Ia kemudian pergi dari meja makan. Georgina pun menyusulnya, namun William malah berkata agar Georgina tetap melanjutkan jamuan makan malam itu. Dia pergi hanya karena tak tertarik dengan pembicaraan yang sedang berlangsung. Selepas acara jamuan makan malam, ketika Georgina akan kembali ke kamarnya, tak sengaja dia malah melihat seorang pelayan yang lagi nggak pakai apa-apa dan keluar dari kamarnya cuy. Ia pun lantas menanyakan hal tersebut pada William. Pria itu pun langsung memotong dan mengalihkan pembicaraan. Lalu setelah itu meminta Georgina untuk berpusreng dengannya. Georgina benar-benar gak punya power cuy buat ngelawan William. Beberapa bulan berlalu, Georgina kini sudah berbadan dua. Ketika mereka sedang asyik menyantap hidangan, tiba-tiba Georgina dikejutkan dengan kedatangan pelayan yang membawa seorang bocil. William pun menjelaskan kalau dia adalah putrinya dan dia bernama Charlotte. Kedepannya ia akan tinggal bersama mereka dan bilang bahwa dengan kehadiran Charlotte bersama mereka ini dapat melatih sifat keibuan dari Georgina. Suatu hari ketika Georgina sedang menghadiri acara perayaan kerajaan, tiba-tiba ia merasakan sakit pada perutnya. Georgina pun segera dibawa pulang karena kemungkinan dirinya akan segera bersalin. William yang mengetahui hal itu dengan percaya diri, ia pun mengumumkan pada tamu undangan yang hadir bahwa ia akan segera mendapatkan penerus tahtanya, dan para hadirin pun terlihat bergembira dengan kabar tersebut. Namun sayangnya harapan William harus kandas dikarenakan yang keluar adalah seorang kids perempuan. Ia pun nampak kecewa dan kesal karena tak mendapatkan hal yang diinginkannya. Ibunya Georgina lalu mendatanginya dan berkata bahwa William jangan terlalu mengkhawatirkan hal tersebut. Dia meyakinkan bahwa Georgina pasti akan memberikan penerus tahtanya pada William. Sementara itu, berbeda dengan William, Georgina sangat amat menerima keadaan tersebut. Ia pun dengan senang hati merawatnya dan selalu bersyukur setiap saat. Waktu pun berlalu dengan cepat. 6 tahun sudah cerita berlalu. Georgina kini sudah menjadi perancang busana, melanjutkan cita-cita masa kecilnya. Ketika itu ia sedang berlibur ke kota Bath dan kehadirannya sangat disambut meriah oleh penduduk kota yang menyukai fashion dari Georgina. Georgina pun memperlihatkan desain terbaru miliknya dengan mengenakan bando dari bulu-buluan.
Beberapa saat kemudian Georgina yang sedang asik menari malah melihat sang suami yang tengah mengajak kenalan seorang wanita. Namun terlihat kalau dia risih dan menolak berkenalan dengan William. Georgina lalu menghampirinya dan mengajaknya berkenalan. Wanita itu bernama Bess Foster. Dia berkunjung kemari untuk mencari suaminya yang katanya sedang mengunjungi selirnya. Setelah berbincang, Georgina dan Bess pun merasa nyambung nih ngobrolnya. Hingga di akhir pembicaraan, Georgina pun berharap mereka bisa bertemu kembali. Suatu hari, Georgina dan Bess kembali bertemu. Mereka pun menceritakan tentang keseharian mereka. Bess memberitahu bahwa ia memiliki 3 anak lanang. Dan hal tersebut rupanya membuat Georgina menjadi minder. Ketika itu, tanpa sengaja, Georgina pun melihat lebam di leher Bess. Dan Bess akhirnya bercerita bahwa ia dan suaminya telah berpisah. Anaknya ikut bersama suaminya. Sementara Bess tinggal di sebuah hotel yang cukup murah. Akhirnya karena iba, Georgina pun menawari Bess untuk tinggal di kediamannya selagi menunggu kabar dari sang anak. Bess pun senang banget, apalagi saat ini uangnya juga sudah menipis. Georgina lantas meminta izin pada William agar Bess bisa tinggal di istana. Dan tentunya dengan sangat senang hati, William pun menerima permintaan istrinya. Suatu hari mereka mengunjungi pertunjukan drama. Georgina kembali bertemu dengan mantan kekasihnya yang bernama Charles. Pria itu kini sudah menjadi anggota parlemen. Jadi sekelas DPR lah cuy. Mereka mengobrol dan rupanya itu adalah awal cinta mereka bersemi kembali. Sesaat kemudian Bess menghampiri Gray dan memberitahu bahwa sebenarnya hubungan Georgina dan suaminya sedang tak baik-baik saja. Karena suaminya kerap kali main serong cuy. Mendengar hal itu, Gray pun sangat menyayangkan dan mengungkapkan bahwa ia sebenarnya masih mencintai Georgina. Lalu pada malam harinya Bess memberitahu Georgina bahwa Gray masih mencintainya. Bess mengingatkan bahwa sebuah hubungan gak hanya melulu soal keturunan. Dan hal tersebut membuat Georgina akhirnya sadar bahwa ia butuh seorang lelaki yang mengetahui isi hatinya. Mereka pun terus berbincang hingga mereka malah kebablasan dan jadi main adu gunting nih. Beberapa hari kemudian Georgina pun akhirnya mulai caper pada Gray. Ia mengajukan diri untuk membantu dan mendukung Gray dalam kampanye pemilu Gray yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Gray yang mendengarnya pun senang banget cuy. Dan gak disangka kehadiran Georgina menjadi magnet bagi para masyarakat penyuka fashion. Dan tentunya hal itu meningkatkan angka dukungan bagi Gray. Lantas setelah itu Gray pun menyatakan perasaannya langsung pada Georgina yang sudah lama ia pendam. Dan hal itu membuat Georgina happy banget. Namun sayangnya pertemuan mereka gak bisa berlangsung lama karena pengawal tiba-tiba masuk dan berkata bahwa kereta mereka sudah tiba. Sesampainya di rumah, Georgina merasa begitu hancur ketika ia melewati kamar Bess dan mendengar suara Bess yang sedang berpusreng dengan William cuy. Sedih, marah sekaligus kecewa bercampur menjadi satu. Dia gak percaya bahwa Bess yang sudah dianggap sebagai sahabatnya malah mengkhianatinya. Georgina pun marah besar. Dia gak terima William pusreng dengan sahabatnya sendiri. Selama ini dia seolah tutup mata dan selalu membiarkan William main serong dengan siapapun. William pun hanya bisa berdalih bahwa selama ini ia sudah menunaikan tugasnya sebagai suami. Sementara Georgina belum, karena dia belum bisa memberikannya penerus tahta. Georgina lantas memerintahkan William untuk mengusir Bess. Namun William tetap gak mau melakukannya. Sementara itu Bess yang menguping percakapan mereka pun seketika menangis. Ia sepertinya terpaksa melakukan hal itu dengan William. Entahlah apa maksud dan tujuannya. Bess selalu datang meminta maaf dan menjelaskan ia melakukan semua itu demi bisa bertemu dengan anak-anaknya. William mempunyai jabatan dan kekuasaan yang tentunya bisa menjadi jembatan untuk Bess agar bisa bertemu dengan anak-anaknya. Sebenarnya masuk akal banget cuy pernyataannya si Bess. Namun di sini Georgina masih nampak sangat kecewa dan langsung mengusirnya. Keesokan harinya benar aja cuy, ketiga putra Bess datang ke istana. Dan untuk pertama kalinya William terlihat sangat bahagia.
Georgina yang melihat hal itu pun semakin sakit hati. Ia lantas menemui Gray dan mencurahkan semua kekesalannya dan perasaannya yang ia sudah pendam lama. Sampai pada akhirnya asmara di antara keduanya pun muncul dan perpusrengan duniawi pun tak bisa terhindarkan. Singkat cerita, Gray kalah dalam proses pemilihan umum. Georgina yang mengetahuinya pun terlihat sangat sedih, sehingga ketika dirinya menghadiri acara dansa karena terlalu banyak minum, tak sengaja ia pun terjatuh dan menyenggol lilin. Beruntungnya ia dengan sigap melepaskan wignya dan selamat dari insiden itu. Sepulangnya dari sana, dokter memeriksa kondisi kesehatan Georgina. Namun plot twistnya, dokter itu mengatakan kalau saat ini Georgina sedang mengandung. Ia pun meminta William untuk menjaga Georgina dengan sepenuh hati dan jangan sampai melukai perasaannya. Bulan demi bulan pun berlalu, hingga pada akhirnya Georgina pun berhasil melakukan persalinan. Dan sekarang hal yang diimpikannya pun terjadi, di mana Georgina akhirnya bisa memberikan penerus tahta kerajaan William. Dengan berhasilnya Georgina memberikan putra mahkota, Georgina pun berhak mendapatkan harta warisan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Suatu hari Gray mendatangi Georgina untuk sekedar berbincang. Namun pertemuan mereka nggak hanya sebatas hari itu. Hubungan mereka terus berlanjut hingga sampai terjadilah lagi nih perpusrengan duniawi di saat William dinas ke luar negeri. Tentunya di setiap pertemuan mereka dibantu oleh Bess yang menutupi hubungan mereka. Georgina dan Gray menghabiskan malam panjang mereka bersama. Sampai pada akhirnya kejadian ini pun tercium oleh William. Georgina akhirnya kembali ke rumah ibunya. Lantas beberapa hari berlalu, mereka pun mengadakan pertemuan. Georgina yang sudah jatuh hati pada Gray meminta William untuk meninggalkannya. Namun William menolak karena William kini sangat mencintai Georgina. Pada akhirnya dengan pertimbangan kalau Georgina juga harus merawat putra-putrinya, ia pun memilih untuk kembali. Waktu terus berlalu. Suatu hari Gray mendatangi istana dan meminta Georgina untuk hidup bersama dirinya. Namun di sini Georgina nggak bisa menerima tawaran Gray karena ia harus merawat putra-putrinya. Lantas beberapa minggu berlalu, Georgina memberitahu William bahwa ia kini tengah mengandung. Namun hal ini terjadi karena benih dari Gray. Ia mengetahuinya karena William belum sempat berpusreng dengannya lagi. William pun terlihat sangat kecewa, namun ia tetap tak bisa meninggalkannya. Akhirnya karena peraturan di kerajaan, William pun terpaksa harus mengasingkan Georgina sampai di hari persalinannya. Singkat cerita, setelah 9 bulan dan dia sudah berhasil bersalin, Georgina pun dengan berat hati harus memberikannya kepada keluarga Gray. Setelah itu Georgina pun kembali ke istana. Di sana William pun mencoba berbicara pada Georgina dari hati ke hati. Ia meminta maaf atas segala perilakunya. Ia juga dengan tulus memohon agar mereka dapat menjalin rumah tangga dengan akur lagi. Demi menyambut kepulangan Georgina, William pun membuatkan pesta besar-besaran. Semua orang pun menyambut kembali dengan bahagia kedatangan Georgina tersebut. Termasuk juga ada Gray yang ada di sana. Dan setelah itu filmnya pun selesai.